Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria dari kelompok 10. Nah, kelompok 10 sendiri di sini terdiri dari teman saya yaitu Nina Wulandari dan Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar. Dua teori utama corporate governance yaitu Sweatership Theory dan Agency Theory. Nah, Sweatership Theory sendiri di sini menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, memiliki tindakan yang dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan Agency Theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen sebuah pemegang saham, bukan sebagai arif dan bijaksana, bahkan adil terhadap pemegang saham. Good corporate governance sendiri merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi secara benar dan tepat. Yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat dan tepat waktu. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Secara umum terdapat 5 prinsip dari Good Corporate Governance, yaitu transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengembangkan informasi, material, dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu accountability, yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga yaitu responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat yaitu independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Rizky akan melanjutkan presentasi dari Anis tentang tahap-tahapan Good Corporate Governance. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam penerapan Good Corporate Governance menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, awareness building. Yang kedua, Good Corporate Government Assessment. Dan yang ketiga, Good Corporate Government Manual Building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti pentingnya Good Corporate Governance dan komitmen bersama dalam melakukan penerapannya. Good Corporate Governance Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan Good Corporate Governance pada saat ini. Good Corporate Government Manual Building adalah langkah berikut setelah Good Corporate Governance Assessment dilakukan berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapan, penyusunan manual atau pedoman implementasi dapat disusun sebagai berikut. Yang kedua, tahapan implementasi. Setelah perusahaan memiliki Good Corporate Governance Manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahapan ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama yaitu sosialisasi, yang kedua implementasi, yang ketiga internalisasi. Yang ketiga, tahap
tahapan evaluasi. Nah, tahapan ini adalah tahap yang perlu dilakukan secara terus-menerus di setiap waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan Good Corporate Government telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik Good Government yang ada. Sekarang Asian Development Bank (ADB) menunjukkan perbedaan faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi. Yang kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dan komisaris. Ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan. Yang keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dan yang kelima, yaitu tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nina Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Wulandari. Saya akan melanjutkan presentasi. Penyebab penerapan GCG menjadi sulit. A. Konsentrasi kepemilikan saham atau concentration of ownership. Kegiatan bisnis di Indonesia yang menunjukkan terjadinya pemusatan kepemilikan pada suatu pihak tertentu, sehingga terjadi hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur suatu perusahaan. Yang B. Penyaluran pembiayaan antar grup. Sumber dana yang diperoleh dari suatu perusahaan tertentu dipakai untuk membiayai perusahaan lainnya dalam grup yang sama. Yang kedua, terbentuknya konglomerasi usaha. Dan yang terakhir, menggeliatnya pembangunan ekonomi tahun 1980-an memang telah mendorong munculnya grup-grup usaha skala besar dan bergerak dalam bidang-bidang yang komprehensif. Terima kasih.